Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ya bareng aku. Dan kali ini kita akan bahas responsi lagi, cuman dengan materi yang berbeda. Kemarin kesetimbangan massa, sekarang kita akan bahas kesetimbangan energi. Kita akan bahas 2 soal, tapi kita bahas satu-satu dulu aja ya. Soal yang pertama ini, hitunglah perubahan entalpi spesifik dari fenomena berikut. Diasumsikan terjadi pada kondisi tekanan konstan. Yang A, M kresol dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Yang B, etilen glikol didinginkan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Berarti yang A dia itu pemanasan, yang B dia itu pendinginan. Kalau pemanasan berarti dia membutuhkan kalor. Sedangkan pendinginan berarti dia melepas kalor. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita jawab dulu soal yang nomor 1, yang pertama. Nah, persamaan entalpi spesifik. Untuk mencari entalpi spesifik pada kasus tersebut tuh bisa disebut juga dengan kalor sensibel. Kenapa kalor sensibel? Karena kan kita tahu tadi soalnya dia itu perubahan suhu pada suatu zat. Nah, kalau misalkan dalam merubah suhu, itu berarti kalor yang terlibatnya adalah kalor sensibel. Kalau misalkan kalor atau panas laten, dia digunakannya untuk merubah wujud atau fasa suatu benda atau zat. Jadi, karena tadi soalnya pemanasan pendinginan hanya suhu yang dipertimbangkan yang terjadi perubahannya, berarti dia kasusnya kalor sensibel. Rumusnya itu adalah entalpi itu dilambangkan dengan H kecil ya. Jadi delta H sama dengan CP delta T. Rumus umum yang biasa digunakan, kalian pada tahu lah ya. Terus kalau misalkan yang diajarin di kelas mungkin ada M-nya ya, aku lihat. M di situ tuh emang misalkan MCP delta T. Cuman kalau M di situ kan bisa disebut laju aliran atau masanya. Cuman di soal ini dia kan hanya mempertimbangkan perubahan suhu, ditambah nggak diketahui juga di soal. Dan kalau misalkan ada massa biasanya tuh itu melibatkan kalor laten karena ada perubahan wujud sehingga mempengaruhi si massa zatnya tersebut. Nah, kalau di sini enggak. Jadi kita cukup pakai CP delta T aja untuk nyari si entalpi spesifiknya. Dengan delta T-nya itu T2 atau T akhir min T1 atau suhu awalnya. Nah, untuk nilai CP-nya sendiri, nilai CP itu diperoleh dari tabel appendix B. Tabel appendix B-nya itu ada di buku. Kalau yang kita punya itu kan appendix A ya, kalau tabel termo, tabel uap itu. Nah, kalau misalkan tabel ini nanti itu udah disediakan sama Teknurul. Semisalnya kalian ujian nanti udah disediakan gitu berapa nilai CP-nya, udah ada tabelnya Teknurul yang sediakan. Jadi kalian gak usah bingung nyarinya kemana. Nah, di sini juga udah dikasih tahu nih. Nilai CP untuk M kresol pada suhu 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius itu adalah 0,551 kalori per gram derajat Celcius. Atau gram pangkat min 1 derajat Celcius pangkat minus 1. Jadi kita bisa langsung hitung berapakah nilai entalpi spesifik dari M kresol pada pemanasan di rentang suhu tersebut dengan pakai persamaan yang tadi. Delta H sama dengan CP dikali delta T. CP-nya kita masukin 0,551 kalori per gram derajat Celcius dikalikan dengan delta T-nya. T2. T akhirnya tadi 100 derajat Celcius min T awalnya 25 derajat Celcius. Kita perolehlah nilai entalpi spesifik pada pemanasan M kresol suhu 25 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius yaitu sebesar 41,3 kalori per gram. Derajat Celciusnya kemana? Hilang ya, karena di dalam CP itu satuannya kalori per gram per gram derajat Celcius. Celciusnya itu pangkat minus 1. Sedangkan di suhu, dia derajat Celciusnya pangkat 1. Jadi habis ya dicoret. Terus untuk yang nomor B juga pakai persamaan yang sama.
nilai CP-nya aja yang berbeda sama suhunya. CP-nya juga diperoleh dari tabel appendix B. Kita masukin aja deh. Nah, nilai CP-nya udah diketahui tuh kan. CP untuk etilen glikol pada suhu di antara 10 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius itu adalah 0,569 kalori per gram derajat Celcius. Jadi kita bisa cari tahu berapakah besar entalpi spesifiknya. Masukin aja CP dikali delta T. CP-nya 0,569 kalori per gram derajat Celcius dikali delta T-nya suhu akhir dikurangi suhu awal. Karena ini pendinginan, maka suhu akhirnya lebih kecil daripada suhu awalnya. Jadi 10 min 20 derajat Celcius. Maka hasil entalpi spesifiknya pun negatif. Jadi 5,69 kalori per gram. Kenapa negatif? Karena dia melepas kalor. Kalau misalkan M kresol tadi kan dia pemanasan. Jadi dia menyerap atau membutuhkan kalor. Makanya dia positif. Udah soal nomor 1 kayak gitu. Terus sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 kita baca dulu ya. Nitrogen dihembuskan dalam bentuk gelembung udara ke dalam suatu fermentor untuk mengontrol kondisi anaerobik. Nitrogen tersebut tidak bereaksi dengan zat di dalam fermentor dan akan keluar setelah beberapa saat. Namun, nitrogen tersebut dapat mengeluarkan air dari fermentor, sehingga uap air juga keluar dari fermentor. Air diuapkan di dalam fermentor yang dioperasikan pada suhu 33 derajat Celcius pada laju 20 gram per hour. Berapa banyak panas yang harus diberikan ke dalam sistem untuk mengkompensasi pendinginan evaporatif? Jadi berapakah panas yang diperlukan ke dalam fermentor ini supaya si uap air yang dihasilkan dari sistemnya itu bisa keluar dari air pendinginan evaporatif tadi gitu ya. Nah, caranya kita langsung ke jawabannya. Nah, ini dia. Untuk nomor 2 ini dia merupakan perhitungan kalor laten. Nah, kalau kalor laten berarti dia ada perubahan wujud kan. Nah, sekarang tadi dari uap air menjadi air, berarti dia pakainya kalor laten. Perubahan entalpi karena perubahan fase dapat dihitung sebagai berikut. Delta H, H-nya H gede. H gede di sini maksudnya heat ya, jadi kalornya gitu, panasnya sama dengan M dikali delta H kecil. Nah, H kecil yang di sini adalah entalpinya. Nah, kalau misalkan pada kasusnya kalor laten, itu deltanya tuh bisa macam-macam. Nih, ada delta H sama min delta H. Tergantung dari soalnya apa. Kalau di sini dia kan tadi penguapan ya. Penguapan dalam fermentor dari yang menghasilkan uap air gitu. Terus nanti didinginkan jadi keluarnya adalah air. Nah, kalau penguapan bisa kita lihat dia ada di delta H positif. Delta H positif itu mereka yang membutuhkan kalor dalam prosesnya. Jadi dia positif. Ada penyubliman, peleburan, sama penguapan. Terus itu dilambangkannya dengan delta HF. F itu fusion. Terus peleburan ada delta HS. S itu solid. Terus untuk penguapan ada delta HV. V itu untuk vapor gitu ya. Nah, terus untuk yang min delta H ada pengkristalan, kebalikannya sama kalau lambangnya delta HF, delta HE sama delta HV gitu, vapor. Terus dia cuman tinggal pakai tanda minus di depan deltanya. Jadi nanti ketika perhitungannya pun harus dibawa itu minusnya, jangan lupa. Ini kebalikannya aja ya. Jadi kalau pengkristalan dia kan melepaskan kalor min delta HF. Terus kebalikan dari pengkristalan penyubliman. Terus pembekuan kebalikannya peleburan. Pengembunan lawannya penguapan. Kayak gitu aja biar gampang ngafalin lambangnya HF, HS, HV, HF, HS, HV.
Cuman buat yang melepaskan kalor dia pakai tanda negatif di depan deltanya. Nah, tadi soal kita ini kan penguapan. Penguapan itu berarti delta H V positif ya, delta HV-nya. Tinggal kita masukin deh. M itu laju alir masanya atau biasanya juga M dot kecil ya kalau misalkan kita pakai, atau di sini M besar kayak gitu. Tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya. Jadi udah diketahui semuanya. Panas laten yang diperlukan ke dalam sistem untuk dapat mengkompensasi pendinginan evaporatif tadi adalah sebesar 48,5 kJ per hour. Tapi delta HV-nya kita nggak tahu dapat dari mana. Nah, si delta HV-nya ini atau delta HF, delta HS, delta yang lainnya, nilai entalpinya kita dapat dari tabel appendix lagi, tapi di tabel appendix yang dipakai adalah tabel appendix C. Si tabel appendix C ini kita gak punya, tapi kalau misalkan ujian nanti akan Teh Nurul sertakan di dalam soalnya. Jadi kalian gak usah takut, gak usah bingung nyarinya kemana, nanti udah diketahui di soal untuk mempermudah kalian juga gitu ya. Jadi nilai delta HV-nya udah diketahui di sini. Nilai delta HV untuk pemanasan pada suhu 32 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius itu nilainya adalah 2423,55 kJ per kilogram. Nih ya. Kita bisa langsung masukin deh ke rumus. Delta H besar sama dengan M dikali dengan delta HV-nya. Maka 20 gram per hour si laju alirnya tadi dikali dengan delta HV. Delta HV-nya udah diketahui 2423,55 kJ per kilogram. Di sini kan ada ini ya perbedaan satuan. Yang 1 gram per hour, yang 1 kilojoule per kilogram. Gram sama kilogram. Jadi kita samakan dulu, berarti dikalikan dengan 1 kilogram itu 1000 gram. Jadi 1 kilogram per 1000 gram. Gramnya bisa kita coret. Jadi jawabannya adalah 48,5 kilojoule per hour. Jadi panas yang dibutuhkan dalam sistem tersebut sebesar 48,5 kilojoule per jam. Oke, sekian buat responsi hari ini. Cuma segitu aja mengenai kesetimbangan energi. Kalian pelajari lagi ya. Jadi nanti buat ujian, Teh Nurulnya titip buat sampai ke kalian. Itu udah diketahui nanti di soal. Berapa nilai delta HV-nya, terus berapa nilai CP-nya misalkan buat pemanasan M threshold yang kayak gini. Jadi kalian semangat aja terus. Buat laporan responsinya, langsung aja soal dan jawabannya ya. Tapi kalian harus tambahkan kesimpulan di soalnya. Jadi kesimpulan dari jawaban kalian itu apa gitu ya, dilibatkan kesimpulannya. Oke, sekian aja presentasi. Sekian responsi hari ini. Mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan, ilmunya nyampe dan bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.